Bible Study, Kitab Kejadian, buku yang paling dibenci kelompok ateis. Kejadian merupakan kitab pertama dalam Alkitab yang berjumlah 66 kitab. Kitab Kejadian berjumlah 50 pasal dan 1533 ayat. Ditulis oleh Nabi Musa sekitar 1440 tahun sebelum Masehi. Menempati 57 halaman di Alkitab, Kitab Kejadian menceritakan banyak hal yang perlu kita ketahui, yaitu tentang riwayat penciptaan alam semesta, riwayat penciptaan manusia, riwayat tentang kejatuhan manusia dalam dosa, dan riwayat tentang Nabi Nuh, riwayat tentang silsilah sejarah-sejarah, riwayat tentang Abraham yang mengorbankan anaknya Ishak, riwayat tentang lahirnya sebuah bangsa, yaitu bangsa Israel. Ada satu hal yang sangat penting perlu diketahui dalam kitab ini, yaitu tentang identitas Tuhan, yaitu ketritunggalan Allah. Dalam kitab Kejadian 1 sangat jelas tentang ketritunggalan Allah. Misalnya dalam kitab Kejadian 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dalam bahasa Ibrani, bahasa aslinya yaitu Bereshit bara Elohim et ha-samayim wa et ha-aretz. Kata Allah di sini disebut Elohim. Elohim artinya Allah Maha Pencipta. Dan kata Elohim itu adalah sebutan untuk Allah dalam bentuk jamak. Dalam bentuk tunggal disebut Yahweh atau Yahweh dalam tetragramaton. Selain Elohim, ada juga yang disebut El Gibor atau Allah yang Maha Kuat. Ada juga El Shaddai, Allah Maha Kuasa. El Olam, Allah yang kekal. El Roy, Allah yang melihat. Elohe Yisrael, Allah Israel. Inilah sebutan untuk Allah yang mengandung makna Tritunggal, termasuk di sana kata Elohim. Kita kenal dengan Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Tentu saja tidak berbicara tentang angka dan jumlah di sini, tapi memang seperti itulah Allah memperkenalkan eksistensinya kepada manusia. Sebagai contoh di dalam Kejadian 1 ayat 26, ketika Allah menciptakan manusia, dikatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Kata kita itu menunjukkan ketritunggalan Allah, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Eksistensi Allah ini telah menjungkirbalikkan akal sehat manusia. Mereka berkata, bagaimana mungkin Allah itu 3 sekaligus 1 dan 1 sekaligus 3. Sama halnya kita juga tidak pernah mengerti mengapa kita memiliki roh, jiwa, dan tubuh. Di mana satu di antaranya hilang, maka kita bukan lagi manusia. Bahkan kita tidak habis pikir mengapa monyet bernyawa tapi tak bertuhan, atau mengapa robot bisa bekerja tetapi tidak bernyawa. Kita harus mengakui lebih banyak yang kita tidak tahu daripada yang kita tahu. Lebih banyak yang kita tidak dengar daripada yang kita dengar. Lebih banyak yang kita tidak lihat daripada yang kita lihat. Dan lebih banyak yang kita tidak rasakan daripada yang kita rasakan. Apalagi ini menyangkut supranatural, khususnya tentang Tuhan. Tapi untunglah ada Alkitab yang memberitahu kita tentang eksistensi Allah itu. Ya, Tritunggal Allah itu hanyalah salah satu yang diungkapkan kitab Kejadian pada kita. Kalau Tritunggal Allah sudah ada dalam kitab Kejadian 1, dengan demikian Yesus sudah ada sebelum dunia ini dijadikan. Yohanes 1 ayat 1-3 dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Kitab Kejadian ini juga menjungkirbalikkan akal sehat dari para ateis
dan penganut teori evolusi yang mengatakan bahwa manusia ini merupakan kera yang berevolusi menjadi manusia, atau planet bumi ini dan planet lainnya ada karena terjadinya ledakan besar atau kita kenal dengan istilah Big Bang. Jadi bagi mereka tidak ada penciptaan, yang ada adalah evolusi. Ya, sangat disayangkan kaum ateis ini merendahkan diri mereka seperti binatang, karena binatang tidak ada kemampuan untuk percaya pada Tuhan. Tapi biarkan saja mereka dengan pikirannya yang dungu. Awal mula dosa itu berada dalam kitab Kejadian pasal 3, di mana Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan karena mereka telah memakan buah yang Tuhan larang, mengakibatkan mereka diusir dari Taman Eden. Adam dan Hawa beranak cucu dan dosa pun semakin merajalela di dunia. Sehingga dalam kitab Kejadian 6, Tuhan menenggelamkan bumi ini dengan mendatangkan air bah. Namun Tuhan menyelamatkan keluarga Nuh. Salah satu hal yang paling menakjubkan dalam kitab Kejadian yaitu Kejadian 22, ketika Abraham mempersembahkan anaknya Ishak sebagai korban kepada Tuhan. Ketika Abraham hendak menyembelih anaknya Ishak, tiba-tiba tangannya ditahan oleh Tuhan. Abraham tidak jadi membunuh anaknya karena Tuhan sudah menyediakan seekor domba yang ada di belakangnya. Peristiwa ini sebenarnya sebuah peringatan bahwa di kemudian hari, di waktu yang akan datang, ada satu pribadi yang akan disembelih, dijadikan korban, dan dia akan mati di kayu salib. Dia disebut anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus. Seperti Yohanes Pembaptis ketika dia melihat Yesus, dia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Yohanes 1 ayat yang ke-29.